Selamat berjumpa kembali di channel Jendela Dharma, teman-teman Dharma sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang sanya atau biasa diterjemahkan dengan persepsi. Sanya ini termasuk ke dalam bagian dari pancakanda ya, 5 gugus batin, dan untuk menerangkannya sebetulnya tidak begitu mudah, tapi kita akan coba ya teman-teman sekalian untuk mendiskusikannya. Sebelum diskusi kita dimulai, mari kita uh, memberikan penghormatan pada guru agung kita yang mulia Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Teman-teman Dharma sekalian, sanya sebagai bagian dari pancakanda itu biasa diterjemahkan sebagai persepsi ya ke dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan di dalam Sutta Pitaka ya, penerjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya setidaknya ada 2 ya. Misalnya ada dari Biku Sudaso di sini, sanya itu terjemahkan sebagai recognition ya. Sedangkan misalnya Biku Sujato, Biku Nyanamoli, dan kebanyakan penerjemah sanya diterjemahkan sebagai perception. Pada dasarnya ya ini kita bisa simpulkan ya, sanya itu berarti merupakan bentukan batin ya atau faktor batin yang mengenali ya. Ini recognition ini mengenali ya. Lalu mengakui keberadaan ya, keberadaan. Kadang orang menyebutnya misalnya keberadaan objek gitu ya. Mengakui keberadaan apa yang dipersepsi ya. Dalam hal ini keberadaan ini diakui karena hasil dari kontak lewat 6 pintu indera ya. Nah, persepsi ini, sanya ini ya, bukan hanya mengenali atau mengakui keberadaan sesuatu, tapi sebagai persepsi ya, dia telah diiringi dengan pengertian ya atau pemaknaan atau interpretasi ya atas apa yang tadi dikenali, seperti itu kira-kira ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita lihat di Majjhima Nikaya 43 ya. Ini ada potongan paragraf tentang sanya atau persepsi ya. Dikatakan di sini persepsi mempersepsikan. Persepsi mempersepsikan, teman. Itulah mengapa persepsi dikatakan. Apakah yang dipersepsikan? Persepsi mempersepsikan biru, persepsi mempersepsikan kuning, persepsi mempersepsikan merah, dan persepsi mempersepsikan putih. Persepsi mempersepsikan teman. Itulah mengapa persepsi dikatakan. Ini dari bagian paragraf Majjhima Nikaya 43 ini ya, sebagai contoh saja ya, dan diharapkan orang bisa paham. Jadi di sini persepsi mempersepsikan warna ya. Di sini dikatakan biru, kuning, merah, dan putih ya. Nah, kita tahu ya warna ini timbul ya dikarenakan kontak pada indria mata ya. Pada indria mata maka dikenal biru, kuning, merah, dan putih ya. Bisa juga timbul persepsi warna ini sebetulnya juga di pintu batin ya, dari apa? Dari pengalaman masa lalu bahwa biru ini seperti ini,
kuning ini seperti itu, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kita lihat ya, kita lanjutkan. Walaupun tadi di MN 43 hanya mengenai warna, ya sebetulnya keragaman persepsi itu cukup luas dan cukup banyak. Misalnya di sini di Samyutta Nikaya 14.7 ya dinyatakan para biku dengan bergantung pada keragaman unsur maka muncul keragaman persepsi. Dengan bergantung pada keragaman persepsi maka muncul keragaman kehendak. Dengan bergantung pada keragaman kehendak maka muncul keragaman keinginan. Dengan bergantung pada keragaman keinginan, maka muncul keragaman nafsu. Dengan bergantung pada keragaman nafsu, maka muncul keragaman pencarian. Jadi di Samyutta Nikaya 14.7 ini dikatakan ada keragaman unsur. Nah, maksud keragaman unsur ini ya nanti ada unsur-unsur unsur-unsur rupa ya dan unsur batin. Nah, unsur rupa nantinya ada unsur rupa eksternal, ada unsur rupa internal ya dan selanjutnya. Sedangkan unsur-unsur batin ya bisa faktor-faktor batin, pikiran dan lainnya. Nah, dari keragaman unsur inilah ya berbagai macam keragaman unsur ini bisa muncul persepsi. Tapi sutta ini sebetulnya lebih menekankan pada kebergantungannya ya, kesaling bergantungan. Jadi karena persepsi muncul, ini menyebabkan kehendak atau cetana muncul ya. Nah, setelah kehendak muncul, maka muncul keinginan atau canda ya. Nah, keinginan muncul ini akan menyebabkan kemunculan keragaman nafsu. Ya, di sini ada keragaman nafsu, misalnya nafsu yang yang bergantung pada penglihatan, misalnya nafsu yang bergantung kepada pendengaran, misalnya dan lain-lain. Ya, nah dengan bergantung pada keragaman nafsu maka muncul keragaman pencarian seperti itu. Jadi makhluk-makhluk mencari apa yang memang muncul sebelumnya berupa nafsu-nafsu keinginan seperti itu. Nah, ini dilanjutkan ya di sini akan lebih jelas lagi ya. Dengan bergantung pada unsur bentuk ya, maka muncul persepsi bentuk. Nah, unsur bentuk ini unsur eksternal ya, rupa ya, rupa eksternal ya, maka muncul persepsi bentuk. Dengan bergantung pada persepsi bentuk, maka muncul kehendak sehubungan dengan bentuk. Dengan bergantung pada kehendak sehubungan dengan bentuk, maka muncul keinginan pada bentuk. Dengan bergantung pada keinginan pada bentuk, maka muncul nafsu pada bentuk. Dengan bergantung pada nafsu pada bentuk, maka muncul pencarian bentuk. Jadi di sini unsur bentuk yang men-trigger ya munculnya persepsi tentang bentuk, dan ini muncul dikarenakan terjadi kontak mata ya, kontak pada mata ya, phasa. Jadi ada unsur eksternal, ada landasan internal pada mata dan muncul kesadaran mata ya. Nah, ini dibarengi dengan munculnya persepsi tentang bentuk ya, yang akan menyebabkan tadi muncul kehendak sehubungan dengan bentuk ya, dan lalu muncullah keinginan-keinginan berhubungan dengan tadi bentuk-bentuk yang dikenali mata ya. Lalu muncullah nafsu-nafsu ya yang bergantung pada bentukan-bentukan tadi, bentuk-bentuk ya yang ditangkap mata, dan muncullah pencarian yang berdasarkan pada bentuk-bentuk visual ya. Kita tentunya ini mengalami juga ya teman-teman pencarian-pencarian ini. Misalnya kita menyenangi barang-barang tertentu karena bentuknya bagus misalnya ya. Apakah itu misalnya pakaian ya, terutama perhiasan-perhiasan misalnya disukai, atau bentuk-bentuk kendaraan kita menjadi menginginkannya karena sesuai dengan nafsu yang muncul pada batin kita. Nah, tadi
persepsi yang bergantung kepada unsur bentuk. Nanti juga secara hal yang sama ya, yang mirip, nanti ada persepsi yang bergantung kepada suara ya. Nantinya akan membentuk menyebabkan kehendak sehubungan dengan suara ya, dan selanjutnya nanti akan muncul nafsu berhubungan dengan suara dan pencarian yang berhubungan dengan suara ya, seperti misalnya kita menyukai musik ya, menyukai suara lawan jenis ya, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan suara. Atau kebalikannya ya, tidak menyukai misalnya suara-suara yang tidak menyenangkan dan seterusnya. Demikian juga nanti ada persepsi yang muncul dikarenakan adanya unsur bau ya. Lalu ada persepsi yang muncul dikarenakan adanya unsur rasa ya. Lalu ada persepsi yang muncul dikarenakan ada unsur sentuhan, dan ada persepsi yang bergantung karena muncul fenomena pikiran. Jadi persepsi ini, keragamannya ini di sini diterangkan bergantung kepada kontak-kontak di 6 indria ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi dikarenakan ada unsur-unsur keragaman unsur ya, unsur visual, bentuk ya, unsur suara, bau-bauan ya, rasa, sentuhan dan fenomena pikiran ya. Ini menyebabkan munculnya persepsi ya, yaitu persepsi tentang bentuk, persepsi tentang suara, persepsi tentang bau, persepsi tentang rasa, persepsi tentang sentuhan, dan persepsi tentang ide-ide ya, persepsi tentang fenomena pikiran. Dan ini dikarenakan timbulnya adanya kontak pada masing-masing pintu indera yang 6 tadi ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi bisa dikatakan teman-teman sekalian bahwa kita ini mengenali dunia seperti apa yang kita kenali sekarang itu bergantung ya kepada 6 indera ini ya. Apa yang kita lihat tentang dunia ini ya, yang ada di luar sana itu misalnya bergantung pada bentuk apa yang dilihat. Juga bergantung kepada apa yang didengar, bergantung kepada apa yang dibaui ya, dirasa di lidah, sentuhan dan ide-ide, maka kita memahami apa yang ada di dunia ini, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau tanpa adanya persepsi di 6 indera ini, tidak ada apa yang disebut dunia, karena tidak ada yang dikenal ya, bisa dikatakan demikian. Nah, jadi kalau dikatakan persepsi membentuk dunia ini, bukan berarti ya bukan berarti persepsi yang misalnya karena ada persepsi muncullah dunia ini, bukan begitu ya. Nanti akan kita urai lagi. Tapi apa yang kita lihat sebagai alam, sebagai dunia ini bergantung kepada persepsi di 6 indria ya, teman-teman sekalian. Nah, adapun apa yang dikenali ya di luaran sana itu, ini bergantung nantinya karena makhluknya berbeda-beda, teman-teman. Nanti ada bergantung kehalusan indria ya, kehalusan indrianya berbeda-beda setiap makhluk. Misalnya manusia dan binatang berbeda ya. Misalnya binatang anjing, biasanya anjing itu sebagai binatang ya, lebih indrianya lebih tajam misalnya di dalam hal penciuman misalnya, atau bahkan pendengarannya seperti itu ya. Makanya anjing mempersepsi dunia ini agak lain dengan manusia mempersepsi dunia ini, karena ada frekuensi-frekuensi suara misalnya yang tidak bisa didengar oleh manusia, tapi misalnya bisa didengar oleh anjing. Demikian juga dengan bau-bauan ya. Dikarenakan itu maka anjing dalam memahami dunia luar ini akan berbeda dengan bagaimana manusia memahami dunia luar ya, teman-teman sekalian.
Nah, ini sebagai contoh ya di Samyutta Nikaya 31.1 tentang Gandaba ya. Di sini Gandaba sebagai makhluk dewa ya. Eh, Seperti ini saya bacakan saja sutanya di Sawati ya. Yang mulia Buddha bersabda, "Para biku, aku akan mengajarkan kepada kalian mengenai para dewa dari kelompok Gandaba. Dengarkanlah. Dan apakah para biku, para dewa dari kelompok Gandaba? Ada para biku, para dewa yang menetap di akar-akar harum, para dewa yang menetap di inti kayu harum, para dewa yang menetap di kayu lunak harum, para dewa yang menetap di kulit kayu harum, para dewa yang menetap di tunas harum, para dewa yang menetap di daun harum, para dewa yang menetap di bunga harum, para dewa yang menetap di buah harum, para dewa yang menetap di getah harum, dan para dewa yang menetap di aroma harum. Ini para biku disebut para dewa dari kelompok Gandaba. Jadi ada para dewa di kelompok Gandaba ini, teman-teman bisa dibayangkan tidak ya? Misalnya mereka di sini dinyatakan menetap di bagian getah ya, di bagian getah dari pohon wangi ya. Jadi getah di pohon wangi ini bagi jenis dewa Gandaba ini adalah tempat mereka menetap ya, dunianya mereka, alamnya mereka seperti itu. Bisa dibayangkan nggak kok bisa sih ada dewa yang tinggal di getah gitu loh, atau dewa yang tinggal di kulit kayu harum gitu, atau di akarnya gitu ya. Karena bagi manusia itu getah ya, tapi bagi Gandaba itu adalah ruang tempat tinggal mereka ya. Kenapa bisa demikian? Karena para Gandaba ini memiliki persepsi yang berbeda dengan yang dimiliki oleh uh, manusia ya. Jadi bagaimana mereka mempersepsi pohon harum ya dengan kita mempersepsi pohon harum itu berbeda ya teman-teman sekalian. Uh, Nanti kita lihat hal ini kenapa ya. Nah ini misalnya saya berusaha menerangkan ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya teman-teman sekalian. Jadi taruhlah gambar ini kita memahami bahwa dunia ini sebetulnya kalau apa diurai ke yang level yang terkecil ya, itu taruhlah menjadikan alam raya ini sebagai lautan partikel ya. Taruhlah misalnya lautan elektron misalnya, boleh disebut begitu ya. Lautan partikel ya. Nah, sebetulnya ya sama ya, artinya realitasnya misalnya bahwa alam ini merupakan lautan elektron. Nah, nantinya teman-teman sekalian ya, eh, lautan partikel ini kalau secara fisika kuantum ya teman-teman ini memiliki dua karakter ya. Segala jenis dari materi itu mempunyai dua karakter, yaitu karakter partikel dan karakter gelombang ya. Taruhlah karakter gelombang itu artinya dia memiliki frekuensi ya, memiliki frekuensi. Nah, taruhlah kita manusia ya, manusia itu punya panca indera untuk menangkap apa yang ada di luaran sana, ya bentuknya lewat mata misalnya, terus bisa juga menangkap gelombang suara lewat telinga. Ini aja dua dulu misalnya ya, yaitu apa yang ditangkap mata dan apa yang ditangkap oleh telinga. Nah, taruhlah kita sebagai manusia ini ya, pancakanda kita ini itu punya software yang ada persepsinya. Ya, nah, persepsi yang diinstal taruhlah ya, kalau itu perangkat lunak yang diinstal pada manusia ini punya tipenya tersendiri yaitu persepsi manusia. Misalnya modelnya model M manusia ya, persepsinya model M manusia. Nah, karena kita memiliki persepsi model M ya, maka tadi gelombang-gelombang partikel ini ya yang masuk ke dalam mata ya,
kita lihat menjadi bentuk pepohonan, menjadi bentuk gunung, menjadi bentuk lautan ya, dan lain-lain apa yang memang bisa kita lihat di sekeliling kita. Termasuk misalnya tadi kita melihat satu pohon harum taruhlah ya, yang nanti di pohon harum itu oleh hidung juga taruhlah ini terdeteksi ya gelombangnya itu ya, gelombang partikel dari pohon harum ini tertangkap oleh hidung memang harum ya, memang harum. Tapi kita melihatnya itu sebagai pohon. Nah, lalu misal ada makhluk gandaba. Makhluk gandaba itu jenisnya lain, bukan manusia, maka persepsi yang terinstal ya di dalam pancakanda mereka itu tipenya lain, misal tipe G ya. Tipe G persepsinya itu di mana dengan tipe G ini ya tadi kumpulan-kumpulan partikel yang sekaligus gelombang itu yang kalau dilihat oleh tipe M persepsinya oleh yang terinstal di pancakanda manusia itu pohon harum, ketika itu ditangkap oleh persepsi tipe G ya yang ada terinstal di pancakandanya gandaba ya, itu menjadi kayak apa ya, pohon harum itu kayak real estate ya atau tempat tinggal lah ya, di mana mereka bisa tinggal dan alamnya indah sekali di sana ya, indah sekali ya, bisa ditempati oleh mereka misalnya di bagian akarnya, di bagian getahnya, di bagian kulitnya ya, di bagian daunnya dan lain-lain ya, dan mereka bisa tinggal di sana. Bahkan dikatakan tadi kan di bagian wewangiannya ya, di bagian harumnya itu sendiri mereka bisa tinggal ya, seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi apa yang ditangkap tadi oleh persepsi tipe G dan tipe M ya dari realitas lautan partikel ya, lautan gelombang itu menjadi lain ya, oleh manusia hanya terlihat seperti pohon ya, walaupun harumnya tertangkap di hidung, oleh makhluk gandaba itu sebagai taruhlah seperti perumahan real estate yang sangat indah, tempat tinggal mereka yang sangat indah, kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Nah, jadi bisa dikatakan dunia ini sebetulnya agak relatif ya teman-teman itu. Jadi alam kehidupan ini ya, atau ruang dimensi kehidupan ini ya terbentuk ya, terbentuk di sini berupa penampakannya ya, penampakannya itu sebetulnya akibat pertemuan antara realitas asli. Terus realitas asli itu yang mendekati tadi itu lautan partikel, lautan gelombang tadi ya, terus itu realitas aslinya tadi ya di alam raya ini, dengan partikel jasmani internal pancakanda ya, itu landasan mata, landasan telinga, landasan hidung dan lain-lain ya. Dan yang ketiga adalah kesadaran yang di sana juga ada persepsinya terinstal untuk menangkap ya tadi seperti apa alam ini ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, setiap makhluk itu bisa memiliki kehalusan partikel jasmani berbeda dan mereka berada pada spektrum gelombang yang berbeda ya. Di alam ini juga memiliki tipe stasiun kesadaran yang berbeda ya teman-teman sekalian ya. Misalnya ada makhluk tadi ya gandaba yang tinggal di pepohonan harum nan wangi ya, itu memiliki kehalusan partikel jasmani yang berbeda dengan partikel jasmani manusia pancakanda jasmani manusia, rupanya manusia ya, dan juga persepsinya berbeda ya yang terpasang di dalam jasmaninya sehingga bisa bisa dibilang menangkap spektrum gelombang frekuensi yang berbeda juga ya. Jadi persepsi tentang dunianya juga berbeda. Kira-kira demikian ya teman-teman sekalian. Nah, ini contoh lain ya, juga pengalaman ya atau persepsi terhadap waktu pun berlainan pada setiap makhluk ya. Nah, misalnya di sini saya contohkan, di sini ada nyamuk ya dan ada seekor anjing ya.
Taruhlah seekor anjing ini misalnya umurnya bisa sampai 12 tahun misal. Sedangkan seekor nyamuk taruhlah cuma 7 hari misal, ya. Kalau kita sebagai manusia ya melihat umur nyamuk 7 hari itu sangat pendek, ya, sangat tidak berarti lah ya. Tapi teman-teman sekalian, bagi seekor nyamuk itu sendiri yang mengalami ya fenomena 7 hari di mata manusia itu, ya, itu sesuatu yang memang pengalaman yang utuh tentang kehidupan ini selama 7 hari di pandangan manusia. Jadi misalnya dari mulai jadi jentik ya, lalu jadi mulai jadi nyamuk muda ya, lalu dia dalam beberapa hari dewasa ya, lalu dia mengalami masa birahi ya, mencari pasangan untuk kawin ya. Nah, apa yang dia alami selama 7 hari itu dalam persepsi seekor nyamuk ya, itu persepsi kehidupan yang utuh yang memang eh, normal untuk ukuran persepsi nyamuk. Sama dengan misalnya kita manusia, misalnya taruhlah hidup selama taruhlah 70 tahun. Itu suatu pengalaman kehidupan yang utuh, yang normal dari mulai bayi, batita, balita, ya anak-anak menjadi remaja, ya lalu menjadi dewasa, lalu menua, ya. Kalau umur 70 lah, taruhlah dia mengalami masa anak-anak, dia lalu dewasa menikah, misalnya punya anak. Itu suatu pengalaman yang utuh sebagai manusia dengan persepsi 70 tahun. Tapi di mata para dewa ya, umur manusia itu sangat pendek. Ya kan? Sangat pendek banget gitu. Seperti mungkin kita melihat umur nyamuk yang hanya 7 hari, kata kita, pendek banget gitu. Tapi di dalam persepsi persepsi seekor nyamuk, pengalaman 7 hari itu pengalaman yang utuh yang memang siklus hidup dia secara penuh dialami. Nah, demikian juga misalnya dengan seekor golden retriever ya yang mengalami misalnya hidup 12-15 tahun ya. Itu suatu pengalaman kehidupan fase kehidupan yang utuh ya seperti itu. Walaupun kata kita ya 12 tahun juga cukup pendek ya. Demikian juga manusia yang mengalami 70-80 tahun ya. Menurut para dewa itu sesuatu kok pendek banget gitu ya 70-80 tahun karena para dewa umurnya bisa jauh lebih panjang. Tapi kita mengalami umur 70-80 tahun itu sebagai suatu siklus kehidupan yang utuh dan normal untuk manusia dan cukup panjang umur seperti itu. Jadi persepsi terhadap waktu ya hidup juga tiap makhluk itu berlainan bergantung kepada persepsi ya yang mereka miliki masing-masing tergantung tadi tipenya, ada tipe M, tipe G. Untuk nyamuk misalnya tipe N, untuk anjing tipe A, dan lain-lain ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, ya jadi ya apa yang kita lihat dari alam ini ya itu sebetulnya bukan wujud sebenarnya. Ya artinya alam yang kita lihat ini bukan wujud satu-satunya gitu loh. Ya, alam itu mesti begini gitu ya. Seperti yang dialami manusia. Sebetulnya nggak begitu, teman-teman, ya. Tapi alam ini memiliki penampakan wajah yang banyak sekali, ya. Tergantung kepada persepsi makhluk yang mengalaminya, ya. Apa yang kita lihat alam sekarang ini itu yang persepsi manusia alami, teman-teman sekalian. Nanti tadi ada Dewa Gandaba ya mempersepsi alam itu dari wajah yang lain lagi, ya dari frekuensi yang lain lagi, dimensi yang lain lagi. Nanti ada dewa selain Gandaba tentunya ya, ada misalnya apa kan Gandaba itu masuk ke dalam dewa yang empat ya. Ada misalnya nanti Dewa Tawatimsa juga mengalami alam ini dari sisi perspektif persepsi mereka sendiri dan wajah alam ini dialami udah lain lagi ya, nggak seperti yang kita alami. Walaupun secara taruhlah ya yang kita pahami juga ya realitasnya itu lautan partikel ya, tapi yang ditangkap oleh persepsi makhluk-makhluk itu nanti
akan berlainan. Jadi alam ini memiliki banyak wajah, ya, dan wajah aslinya itu sebetulnya nggak ada, ya. Makanya para ahli fisika, ya, ahli fisika kuantum menyatakan bahwa alam ini nggak nyata, ya. Nggak nyata itu bukan berarti nggak ada, ya, bukan begitu. Tapi sebetulnya apa yang alam ini kita pahami itu bergantung kepada jenis persepsi yang kita miliki sebagai manusia, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita kembali lagi tadi kepada Samyutta Nikaya 14.7 tentang keragaman persepsi, ya. Di alam ini kita dikarenakan memiliki persepsi, ya, kita mengejar-ngejar apa yang nafsu yang muncul di dalam pikiran kita. Para biku dengan bergantung pada keragaman unsur, maka muncul keragaman persepsi. Dengan bergantung pada keragaman persepsi, maka muncul keragaman kehendak. Dengan bergantung pada keragaman kehendak, maka muncul keragaman keinginan. Dengan bergantung pada keragaman keinginan, maka muncul keragaman nafsu. Dengan bergantung pada keragaman nafsu, maka muncul keragaman pencarian. Jadi apa yang kita lakukan pencarian, ya, di dalam kehidupan ini bergantung kepada nafsu, dan nafsu bergantung kepada keinginan, keinginan bergantung kepada kehendak, kehendak bergantung kepada persepsi, ya teman-teman. Nah, persepsi bergantung kepada keragaman unsur. Begitu kira-kira teman-teman, ya. Teman-teman sekalian, ya, ini ada sutta yaitu Sanya Wipalasa, ya, sebagai penutup teman-teman sekalian dari pembahasan tentang persepsi, ya. Sanya Wipalasa ini yaitu kesalahan mempersepsi atau persepsi yang salah, ya, persepsi yang salah. Saya bacakan saja. Para biku ada 4 pembalikan persepsi. Jadi Sanya Wipalasa ini diterjemahkan sebagai pembalikan persepsi, ya, atau saya bilang persepsi salah, ya. Nah, pembalikan persepsi ini menyebabkan pembalikan pikiran. Nanti pembalikan pikiran, ya, pikiran salah ini akan menyebabkan pembalikan pandangan atau menyebabkan pandangan salah, ya. Jadi apakah 4 ini? Ya, pertama pembalikan persepsi, pikiran dan pandangan yang menganggap apa yang tidak kekal sebagai kekal. Ini dikarenakan ketidakpahaman, ya teman-teman. Jadi kita bisa terperosok kepada salah paham apa yang sebetulnya tidak kekal dianggap sebagai kekal. Yang khas misalnya kepercayaan tentang adanya ruh yang kekal misalnya, ya, itu menjadi pandangan, ya, diti, ya. Jadi mica diti, pandangan yang salah tentang misalnya adanya ruh yang kekal misalnya. Itu dikarenakan sebetulnya awalnya dari Sanya Wipalasa, dari kesalahan persepsi. Yang kedua, pembalikan persepsi, pikiran, dan pandangan yang menganggap apa yang merupakan penderitaan sebagai menyenangkan. Jadi apa yang duka dianggap sebagai suka, ya. Ini umat Buddha saja, ya, banyak yang terperosok di sini, ya, karena sependeritaan itu ditakuti dan tidak disukai, ya. Makanya banyak pembabar dhamma bahkan menyatakan seperti ini. Sebetulnya yang mulia Buddha itu tidak pernah menyatakan bahwa kehidupan ini adalah duka. Enggak pernah seperti itu, ya. Karena hidup ini ada menyenangkannya, gitu, ya. Jadi yang benar adalah, katanya, di dalam hidup ini memang ada, terdapat gitu penderitaan, tapi hidup itu bukan penderitaan, katanya. Tetapi dalam hidup ada penderitaan, tapi ada yang menyenangkannya, gitu. Pembabar dhamma di dalam Buddhis itu menyatakan seperti itu dikarenakan setidaknya kesalahan 2 hal, teman-teman sekalian.
Pertama tadi dia menyatakan bahwa yang mulia Buddha tidak pernah menyatakan bahwa kehidupannya duka, berarti dia kurang membaca Sutta Pitaka. Ya. Kurang membaca Sutta Pitaka ya. Entah kenapa kok bisa gitu ya. Tidak mengecek dulu ke dalam Sutta Pitaka dan berani menyatakan bahwa yang mulia Buddha itu tidak pernah menyatakan bahwa hidup ini duka gitu ya. Tetapi memang dalam kehidupan ini ada dukanya, katanya gitu. Tapi ada sukanya. Nah, yang kedua ini ya adalah kesalahpahaman, dia tidak menembus tentang apa itu duka ya dalam 4 kebenaran mulia. Ya, jadi dia menyangka bahwa duka di dalam 4 kebenaran mulia itu merupakan penderitaan yang menyakitkan gitu ya, menyakitkan melulu gitu. Tapi kan nggak menyakitkan melulu, betul nggak? Ada yang menyenangkannya katanya gitu. Ya itu karena dia nggak mengerti maksud duka dalam 4 kebenaran mulia. Bukan demikian, tapi ini bukan waktunya kita membahas untuk masalah itu ya teman-teman. Tapi yang nomor 2 ini ya dalam pembabaran Dhamma Buddha pun banyak yang adama ya, banyak yang menyimpang karena pertama tidak memahami sebetulnya sehingga pembabaran dhammanya tidak mengena atau bahkan membawa kepada dhamma yang tidak benar ya. Jadi ini pembalikan persepsi, pikiran dan pandangan yang menganggap apa yang merupakan penderitaan sebagai menyenangkan ya. Kalau yang sudah mengerti ya, mengerti dhamma, apa yang dirasa menyenangkan sebagai suka wedana. Apapun yang dirasakan menyenangkan di alam duniawi ini adalah suka wedana, apakah itu menyenangkan secara fisik ya ataupun menyenangkan secara pikiran batin ya, itu suka wedana. Dan suka wedana pun itu adalah duka dalam 4 kebenaran mulia. Kenapa? Karena suka wedana pun tidak kekal dan semua yang tidak kekal adalah duka. Sebetulnya sederhana ya teman-teman. Tapi ayolah kita lanjutkan dulu. Nomor 3, pembalikan persepsi, pikiran, dan pandangan yang menganggap apa yang bukan diri sebagai diri. Nah, termasuk ini pemahaman tentang persepsi, ya ketika persepsi tidak dipahami dengan benar, kesadaran tidak dipahami dengan benar, ya, maka berpikir misal ya bahwa persepsi adalah aku ya atau persepsi adalah milikku atau persepsi bagian dari diriku misalnya gitu ya, seperti itu adalah termasuk ke dalam sanya wipalasa, pembalikan persepsi ya, pembalikan pikiran dan pandangan. Yang keempat, pembalikan persepsi, pikiran dan pandangan yang menganggap apa yang tidak menarik sebagai menarik ya. Nah, teman-teman, kalau ini kita kurang berlatih, kita tidak menjaga kesadaran, ya tentunya ini dialami hampir semua makhluk ya. Misalnya kita melihat jasmani kita ini sebagai menarik ya. Ya, padahal tidak menarik ya, padahal jasmani ini menjijikkan ya, kulit kita pun kalau dilihat dengan mikroskop dari dekat dibesarkan jadi menjijikkan dan di balik kulit pun itu banyak lendir, darah, otot dan lain-lain dan itu menjijikkan ya. Tapi justru karena pembalikan pikiran inilah ya manusia binatang juga berkembang biak ya. Perilaku seksual misalnya ya itu kan menjijikkan ya. Bercampurnya laki dan perempuan sebetulnya itu kegiatan yang menjijikan, tapi oleh nafsu ya, oleh nafsu seksual yang timbul itu dianggap menarik dan menyenangkan karena itu dilakukan ya. Dan karena itu pula kita terlahir ke dunia ini ya, itu jadi manusia ini terlahir ke dunia lewat kegiatan-kegiatan yang menjijikan yang tidak menarik tetapi dianggap menarik. Nah, ini bisa terbongkar dan bisa dilepas kalau kualitas batin misalnya sudah mencapai tingkat anagami ya, maka nafsu-nafsu ragawi ya itu sudah tercabut sampai akarnya ya, sehingga tidak ada yang menarik dari apa-apa yang ragawi ya, yang jasmaniah teman-teman sekalian. Jadi ini adalah 4 pembalikan persepsi, pembalikan pikiran, dan pembalikan
pandangan itu. Demikian sabda yang mulia Buddha. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan ya dalam tentang tema sanya atau persepsi. Dengan kebenaran Dhamma ini, saya menyatakan berlindung pada Buddha, saya menyatakan berlindung pada Dhamma, dan saya menyatakan berlindung pada Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sadu, sadu, sadu.